Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Nurul ya teman-teman di cerita-cerita pengalaman pribadi warga Indonesia yang baik hati dan suka menolong. Kali ini ada salah satu pengalaman pribadi dari salah satu supir truk Fuso yang dulu pernah menolong bule kebingungan di daerah Tol Semarang. Laki-laki tersebut tampak sedang melintas di area Tol Semarang-Bawen, tiba-tiba melihat wanita bule yang sedang duduk sendirian di pinggiran jalan tol. Nah, kira-kira seperti apakah kisah selengkapnya? Oke, tidak usah berlama-lama lagi ya, kita langsung masuk saja ke cerita selengkapnya. Malam gelap menyelimuti Semarang. Mia, gadis 27 tahun dari Amsterdam, berjalan sempoyongan di sekitar Simpang 5. Tasnya dirampas preman, ponsel hilang, dompet kosong. Dia datang ke Indonesia untuk melupakan trauma kehilangan ibu karena kanker, tapi malah tersesat di kota pelabuhan ini. Hujan deras membasahi tubuhnya, dingin menusuk tulang. Air mata mengalir deras, campur guyuran langit. "Ya Tuhan, bagaimana ini?" bisiknya putus asa. Suara hilang dalam hiruk-pikuk kendaraan. Kakinya lemas, dia rebah di teki jalan dekat truk Fuso yang parkir. Burhan, sopir truk berusia 32 tahun, sedang istirahat setelah antar muatan dari Jakarta. Pria tangguh itu, anak sulung dari keluarga miskin di desa, hidup dari mengemudi jarak jauh. Matanya menangkap bayangan perempuan asing yang ambruk. "Astaga, ada yang jatuh!" serunya lompat dari kabin. Dia angkat Mia dengan hati-hati, bawa ke dalam truk yang hangat. "Neng, sadar Neng, kamu kenapa?" Mia membuka mata samar-samar, cahaya lampu dashboard menerangi wajah Burhan yang prihatin. War ben ik?" tanyanya lemah, campur Belanda dan tangis. Burhan paham sedikit bahasa Inggris dari radio. "Ini Semarang, Mbak, kamu pingsan di jalan. Lapar? Aku punya roti dan air." Dia ambil bekal dari tas, suguhkan dengan tangan kasar tapi lembut. "Makan dulu, biar tenaga kembali." Mia pandang makanan itu, ragu tapi akhirnya kunyah pelan. "Dankje, saya Mia, dari Belanda. Barang saya dicuri, tak ada tempat berteduh." Burhan duduk di kursi sebelah. "Saya Burhan, sopir truk ini, antar barang kemana-mana. Kamu bisa ikut saya dulu ke rumah kecil di pinggir kota, besok urus laporan." Malam itu Burhan bawa Mia ke kontrakan sederhana di Tanah Mas. Ruang tamu sempit dengan sofa usang, tapi nyaman. Mia mandi air hangat, ganti pakaian pinjaman dari saudara perempuan Burhan. "Kenapa kamu tolong orang asing seperti saya?" tanyanya saat mereka duduk di beranda, hirup kopi panas. Burhan senyum getir. "Hidup ini roda, Mbak. Saya pernah terlantar di jalan saat truk mogok. Orang baik tolong saya. Sekarang giliran saya balas budi. Cerita saja, apa masalahmu?" Mia menitikan air mata. "Ibu saya meninggal bulan lalu. Saya datang ke sini untuk cari kedamaian di pantai-pantai, tapi di bandara tas hilang. Saya sendirian, tak punya siapa-siapa." Burhan dengar tenang, hati ikut pilu. "Saya paham kehilangan. Ayah pergi saat saya remaja, tinggal ibu dan adik-adik. Saya kerja keras biayai mereka. Tuhan uji kita untuk jadi lebih kuat." Pagi berikutnya mereka ke kantor polisi. Laporan dibuat tapi pelaku sulit dilacak. Burhan bantu Mia hubungi kedutaan Belanda lewat telepon warung. "Mereka katakan butuh 2 minggu untuk paspor baru," kata Mia lesu. "Saya tak mampu bayar penginapan." "Ikut saja saya," balas Burhan. "Rumah ini cukup untuk 2. Kamu bisa bantu bersihkan truk kalau mau, atau masak sederhana." Hari-hari pun bergulir. Mia ikut Burhan antar muatan ke pelabuhan, belajar campur bensin dan cek ban. Penumpang penasaran dengan perempuan pirang di kabin. "Ini Mbak Mia, sahabat dari Eropa," jelas Burhan pada rekan sopir. Suatu senja di tepi sungai banjir kanal, Mia buka hati lebih dalam. "Dulu saya mimpi punya kehidupan stabil di Amsterdam, tapi sekarang rasanya hancur. Saya tak layak bahagia." Burhan pegang bahunya. "Kamu layak, Mia. Lihat, kamu bertahan di negeri asing. Itu tanda kekuatan." Perasaan mekar pelan. Burhan ajak Mia ke Lawang Sewu, cerita hantu sambil makan lumpia. "Ini camilan khas Semarang," katanya. Mia tertawa lepas, pertama sejak tiba. Tapi badai datang. Adik Burhan, Rina, datang marah. "Kak, siapa dia? Jangan sampai ditipu. Orang asing begini bisa bawa masalah." Burhan tegas. "Dia tulus, Rin, jangan asal tuduh." Mia dengar dari kamar, hati remuk. "Mungkin saya pergi saja, saya mengganggu keluargamu." Burhan halangi. "Jangan, saya perlu kamu di sisi saya."
Lalu kabar buruk, kedutaan suruh Mia pulang segera karena visa kadaluarsa. Mia menangis dalam dekapan Burhan. Saya tak ingin meninggalkan kamu, di sini saya menemukan arti hidup baru. Burhan peluk erat. Aku juga sayang kamu, tapi dunia kita beda. Mereka lawan nasib. Burhan jual truk lamanya untuk bayar pengacara imigrasi. Ini demi kita, ucapnya mantap. Cobaan lebih ganas, Mia jatuh sakit, infeksi paru dari debu jalanan. Di rumah sakit daerah, dokter bilang butuh perawatan intensif. Burhan gadai jahilian ibu, pinjam dari teman. Jangan pergi dariku, bisiknya di ranjang rumah sakit. Mia bangun rapuh. Burhan, kamu relakan segalanya. Mengapa? Karena kamu jadi nafas saya sekarang. Saat itu, Mia putuskan bertahan. Mereka urus izin nikah. Keluarga Mia di Belanda kaget tapi setuju setelah panggilan video. Dia pahlawan, Papa. Dia lindungi saya. Hari akad tiba di Masjid Tua Semarang. Mia mengenakan kebaya merah, Burhan baju beskap. Kamu indah luar biasa, kata Burhan, air mata menetes. Saya bahagia akhirnya Burhan, terima kasih selamatkan jiwa saya. Mereka ijab kabul, saling rangkul di pelaminan, dikelilingi saudara dan rekan sopir. Kehidupan segar dimulai, penuh kasih dan mimpi. Mia ingat malam pertama di kontrakan, bau oli truk menyelimuti ruang. Saya tak terbiasa tidur di kasur tipis, katanya malu-malu. Burhan tambah bantal. Maaf, hidup saya ala kadarnya, besok cari yang lebih empuk. Pagi esok Mia bangun pagi, izinkan saya bantu siapkan sarapan. Mereka goreng tempe bersama. Ini lezat sekali, puji Mia. Di Belanda pagi saya hanya susu dan keju. Burhan gelak, hidup di sini ajari nikmati sederhana. Waktu berlalu, Mia pelajari bahasa Jawa. Selamat pagi Mas Burhan, ucapnya tersipu. Bagus, kamu pintar cepat. Tapi malam itu Mia mimpi jelek tentang ibu. Bangun sesegukan, Burhan datang. Apa yang mengganggu? Aku takut kehilangan lagi, kamu terlalu mulia untukku. Burhan duduk dekat. Saya juga cemas, tapi berdua kita taklukkan semua. Cinta bertunas. Suatu petang di pantai Marina mereka berjalan. Burhan, apa harapanmu? Saya ingin punya garasi sendiri, bukan sewa truk dan pasangan setia. Mia genggam tangannya. Harapan manis. Konflik muncul saat rekan Burhan bisik. Waspadahan, bule bisa kabur kapan saja. Burhan bela, dia istimewa, dia jujur. Mia dengar, pilu. Mungkin mereka benar, saya tak cocok. Jangan hiraukan, yakinlah padaku. Lalu panggilan dari Belanda, ayah Mia. Kembalilah, anakku, ini tak masuk akal. Saya cintai dia, Pak, dia obati luka saya. Ayah geram, dia sopir, kamu butuh kenyamanan. Mia sobek hati, Burhan pelipur, kita tunjukkan kekuatan cinta. Sakit Mia memburuk, batuk darah. Burhan bopong ke klinik. Dok, tolong dia. Tagihan membengkak. Burhan lego jam tangan pusaka. Tak masalah, kamu prioritas. Mia pulih rapuh. Kamu lepas jam itu, bagaimana perjalananmu? Saya naik bus, yang utama kamu sembuh. Mereka atur izin nikah, konsultan, rumit tapi bisa diatasi. Hari istimewa, di pelaminan, Mia bersumpah. Aku bersumpah abadi bersamamu. Burhan, aku pun demikian, kita bangun masa depan. Undangan bertepuk, air mata kebahagiaan melinang. Setelah sakit, Mia bantu Burhan beli truk bekas dengan dana darurat dari kedutaan. Ini hadiah untukmu, katanya. Burhan tolak dulu. Tak usah, saya segan. Tapi kita satu tim, tegas Mia. Usaha maju, muatan tambah karena Mia promosi lewat aplikasi. Lihat, jasa Burhan laris, bangganya. Tapi bayang masa lalu datang, mantan Mia email. Rindu kamu, kembali saja. Mia tunjuk Burhan, ini penutup, saya pilih kamu. Burhan iri, sungguh? Pastinya, kamu satu-satunya. Puncak krisis saat visa Mia hampir berakhir, besok saya harus berangkat, isaknya. Burhan usul, nikah hari ini, itu solusi. Mereka ke kantor urusan agama mendadak. Kami ingin menikah, kata Burhan. Petugas terkejut, orang asing? Baik, tapi saksi diperlukan. Rekan datang buru-buru, ritual ringkas tapi syarat emosi. Di pelaminan, Mia bersyukur, Tuhan pertemukan kita. Burhan, kita abadi. Akhir manis dengan bayi pertama dalam kandungan. Mia flashback, di Amsterdam hidup glamor tapi hampa. Saya kerja kantor tapi jiwa kosong. Ceritanya pada Burhan. Burhan bagi kisah, saya pernah tidur di terminal, lapar berhari-hari, tapi itu bentuk karakter. Mereka saling obati. Mia ajar Burhan Belanda. Hello mein liefde. Burhan, ik hou jou ook. Drama keluarga Burhan. Rina akhirnya minta ampun. Maaf mbak, saya keliru. Mia rangkul. Kita saudara kini. Ayah Mia tiba di Indonesia. Saya saksikan sendiri. Dia hebat. Pernikahan megah, gabung tradisi. Lumpia di hidangan, musik Belanda. Semua gembira, air mata kebahagiaan.
Tahun pertama mereka buka usaha ekspedisi kecil, Mia mengandung. Anak kita akan memiliki 2 budaya, kata Burhan riang. Mia dan kasih tak berbetih. Kisah ini tunjukkan cinta lintasi samudra, dari kesepian ke abadian.